kita akan langsung saja kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur, Bapak Victor Rumpil Lestari. Para Bapak kami persilakan. Shalom. Salve. Kalau salve jawabnya salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Jawabnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, itu salam-salam nasional yang sering Bapak Presiden sampaikan. Dan kita bersyukur menjadi orang Nusa Tenggara Timur dan orang Indonesia. Karena dari Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores, Kabupaten Ende, Bung Karno sebagai Founding Fathers meletakkan dasar dan nilai-nilai ground norm, nilai dasar daripada negara ini. Ditemukan nilai-nilai itu di Ende, Kabupaten Ende, yang tanggal 1 Juni nanti, bila tidak ada perubahan yang luar biasa, Bapak Presiden akan datang menjadi inspektur upacara pada upacara Hari Pancasila 1 Juni nanti di Kabupaten Ende. Yang saya hormati Wakil Bupati Kupang, Bapak Jerry Manafe. Yang saya hormati pimpinan lembaga Elpida Kupang, Bapak Pendeta Edward dan istri, dan semua hadirin yang saya cintai, saya kasihi. Ada Bapak Camat di sini? Pak Camat, Bapak Desa. Bapak Desa saya tahu, untuk kamu menghadap saya, jadi saya tahu. Hadir bersama saya, ini saya jadi gubernur sudah sekian lama. Hadir bersama saya itu baru 2 kali Sekprov, Sekretaris Provinsi Nusa Tenggara Timur dampingi saya. 1 kali ke Lembata dan Flores Timur, 1 kali ke Poto, Kecamatan Fatuleo Barat. Berdiri dulu Pak Sekda supaya orang lihat, buka masker supaya mereka lihat baik-baik. Ini Sekretaris Provinsi Nusa Tenggara Timur, orang yang di belakang layar yang mengerjakan seluruh administrasi untuk kemajuan provinsi ini. Baik Bapak Ibu semua yang saya kasih, yang pertama saya menyampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, menyampaikan selamat ulang tahun Dirgahayu yang ke-10 buat Yayasan Elpida. Pemerintah berterima kasih karena lewat yayasan ini banyak warga masyarakat bisa dilatih di sini, anak-anak generasi muda dilatih, dan mereka akan mampu menjadi manusia mandiri. Dan itu merupakan mimpi dari sebuah negara, mimpi dari sebuah provinsi, dan mimpi dari setiap kita untuk melihat setiap manusia punya kemandirian. Tadi pagi kami menuju ke Poto dan tadi sudah tanam di sana, dan laporan dari Bapak Desa, Bapak Camat ada 100 hektar lebih untuk melakukan tanam jagung panen sapi. Seperti tadi yang di fragmentasi yang ditunjukkan oleh anak-anak muda yang hebat tadi, bahwa panen jagung tanam sapi itu kalau tiap orang dengar orang bingung. Panen jagung, tanam jagung, panen jagung, bukan panen sapi. Memang itu sengaja kita bikin untuk ganggu orang berpikir. Karena setelah saya jadi gubernur, saya lihat ini kita tanam jagung, angkat buang itu batang jagung, batang padi, bakar buang. Padahal di musim kemarau kita kekurangan pakan ternak. Dan ini menjadi sebuah program untuk mengganggu kita, bahwa kolaborasi telah terjadi dalam sebuah desain penamaan program. Karena itu kita ganggu di situ. Programnya tanam jagung, panen sapi. Jadi tanam jagung tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali. Anak-anak muda luar biasa. Saya tahu udah belajar dari mana. Apa mungkin Kadis Pertanian datang ajar dulu?
Atau mungkin pendeta Edward mungkin sudah ajar-ajar sama mereka, tapi itu dia punya landasan berpikirnya seperti itu, dan target dan tujuannya memang seperti itu. Karena kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini sangat luar biasa, panas paling banyak. Biasanya kalau panas orang mengeluh, tidak, panas itu berkat. Seperti belalang, belalang itu berkat. Jadi kalau belalang datang makan kita pun jagung, kita siapkan, habis makan jagung, tangkap mereka supaya jadi pakan ternak dengan kualitas protein tertinggi. Karena itu udang darat. Tuh, dia punya protein sama seperti udang. Jadi udang darat itu. Jadi kalau umpama orang dia belalang makan jagung, kita tangkap belalangnya, kasih makan ayam, ayam akan sangat cepat. Luar biasa karena protein yang sangat tinggi. Ayam mendapatkan itu. Ini kan karena pemahaman kita. Tukar batang jagung, tukar daun jagung dengan pakan ternak. Ya sama saja. Tanam jagung pakan ternak, belalang datang sudah sekalian sudah. Makan sudah, kalau saya ambil selalu. Nah, itu orang Kupa biasa bilang begitu. Nah karena itu kita menyiapkan program ini ke depan, karena selain jagung yang kita tanam bukan untuk makan, tapi untuk pakan ternak. Sehingga 1 hektar itu 7 ton. Kita siapkan benih jagung yang dapat dipanen seperti itu. Lalu bila panennya 7 ton, maka ada uang kita sisakan untuk beli ternak. Ternak pertama bisa saja dia ayam, dia kambing, dia babi, ternak kecil dulu. Nanti setelah dia kuat, kita menuju ternak besar, bisa ke sapi. Sapi yang kita maksudkan ke depan nanti sapi yang kita bisa siapkan dengan daging terbaik, sapi yang besar menuju 500 sampai 1000 kilo. Jadi kita tidak akan piara lagi sapi stunting. Manusia sudah stunting, piara sapi stunting, makan stunting, jadi stunting terus. Nah karena itu kita berpikir ke depan, visi kita tuh ke depan. Dan kami telah siapkan bersama dengan teman-teman dari Asia Beef, telah siapkan 1000 hektar di Sumba Timur untuk breeding. Kami menuju 6.500. Nanti kalau umpama pendeta Edward Detan dengan ibu dengan anak-anak suatu saat punya kesempatan pergi Sumba Timur, pergi lihat bagaimana embrio daripada breeding sapi-sapi terbaik NTT, sudah ada 1000 hektar. Kita lihat sapi dong berdiri sama tinggi, tidak ada yang pendek, tinggi, tidak ada. Dan sama tinggi, artinya didesain dengan baik. Sapi-sapi yang seperti Mama Detan dari Kanada ini, dia punya kampung kan begitu, sapi-sapi bagus. Nah karena itu kita harapkan ke depan, Profesor kami yang punya kampung itu dulu orang minum susu di Amfoang itu sudah biasa. Itu orang biasa. Nah sekarang kita kehilangan susu sapi, kita kehilangan susu seperti itu, dan kita ingin untuk dikembalikan supaya anak-anak itu selain makan kelor, minum susu, makan telur, makan ikan seperti tadi anak-anak itu sampaikan. Ikan-ikan air tawar disiapkan di seluruh tempat. Kalau anak-anak muda seperti ini, kalau sudah siap, Pak Detan bisa kerjasama dengan Kadis Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami punya benih, kami siap. Selama ada tenaga kerja, kami siap. Yang susah kan tenaga kerjanya. Jadi kalau orang bilang begini, woi gubernur bangun jalan ini gampang, ada uang bangun, pakai kontender, jadi susah nih bangun manusia, lebih gampang bangun binatang dari bangun manusia. Karena binatang itu tuh tidak punya free will, tidak punya pilihan bebas. Cara berpikir kehendak bebas tidak ada di binatang. Binatang bilang hitam, putih, aja dari itu dia sebegitu sudah, dia tidak berpikir seandainya saya tidak ikut bagaimana, itu tidak ada di binatang. Hewan itu tidak ada, kalau manusia ada. Semua barang datang pun dia berpikir, jangan-jangan dia niat tidak baik gitu. Nah itulah manusia. Jadi susah sekali membangun manusia. Pekerjaan paling berat di dunia adalah membangun seorang manusia menjadi manusia mandiri. Itu pekerjaan paling berat. Proyek terbesar yang paling berat di dunia adalah merubah mindset manusia. Itu proyek terbesar. Gampang berpiara babi cepat sah. Ada makanan kasih makan babi rajin tiap hari, babi gemuk. Manusia tidak bisa. Kasih makan pun dia tidak mau kadang-kadang. Jangan-jangan ini racun. Dia tidak makan. Kalau kasih makan ini protein tinggi, dia bilang itu makanan tidak betul. Dia tidak makan, dia pilih jadi stunting. Karena manusia punya pilihan-pilihan bebas itu. Nah, karena itu kita ingin agar dengan hadirnya lembaga pendidikan seperti ini menjadi motor penggerak
dalam membangun cara berpikir manusia. Karena itu pemerintah berterima kasih. Kehadiran gubernur di sini bukan besar atau kecil, tapi perubahan mindset sebesar apapun, bila itu terjadi perubahan mindset, itu sebuah perubahan besar yang telah terjadi. Karena mindset itu akan meninggalkan legacy yang panjang dan membangun peradaban maju masa depan. Kita lihat, kita bicara tentang pertanian, itu salah satu profesi purba. Tapi cara pengolahannya pun purba, dan hasilnya pula purba. Coba lihat, kita kalau pergi itu tanam pakai itu, zaman nenek moyang itu kita mestinya sambil itu tanam pakai kayu itu, kita juga menyanyi. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa, itu tukang tipu, kita tidak benar. Nah, mesti begitu. Karena nenek moyang kita sebelah tekcek bukan Adam dan Hawa. Saya bilang itu tukang tipu, itu orang menyanyi lagu tukang tipu. Yang benar itu nenek moyang kita tidak ada urusan Adam dan Hawa. Nanti pula Bapak Pendeta ya periksa-periksa untuk ajar-ajar orang supaya jangan ulang-ulang orang salah begitu. Nenek moyang secara garis keimanan mungkin iya, tapi nenek moyang dalam garis biologis tidak pernah ada hubungan itu. Baca Kejadian 6 nanti. Nah, karena itu kita bersyukur bahwa kehadiran Yayasan Elpida di sini jangan dianggap kecilnya, tapi kecil yang membawa perubahan itu akan mempunyai dampak besar. Karena seluruh dunia ini berubah itu bukan besar yang berubah. Kecil dulu berubah, lalu yang kecil-kecil ini berubah pelan-pelan, nanti yang semua ikut. Karena tidak ada pemimpin yang lahir langsung dia omong 1 juta ikut, tidak ada. Dia omong 5 orang percaya, 1000 tidak percaya. 5-nya bergerak, percaya lagi, terus akhirnya dia menjadi kekuatan besar. Itulah disebut gerakan. Nah, gerakan untuk NTT bangkit menuju sejahtera adalah kebangkitan apa? Kebangkitan untuk cuci otak dan cara berpikir. Karena kita telah tidur panjang dalam kenyamanan kita. Saya selalu ganggu teman-teman orang. Saya kalau baca pergi di Mesir, lalu mulai pergi jalan ke Israel lewat Yordania, masuk Israel, saya lihat jalan baik-baik. Waktu itu para orang Israel dibawa oleh Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan 40 tahun. Kalau saya hitung, ini saya pun mama ini umur 80. Kalau pas dia jalan baik-baik 10 tahun dia sudah sampai. Tapi kenapa itu orang begitu hebat jalan 40 tahun sudah sampai-sampai? Lalu saya merenung, betul. Karena mereka budak, mereka tidak boleh masuk. Yang masuk harus generasinya. Generasi yang terbiasa hidup di dalam sebuah medan perjuangan besar, medan penderitaan, sehingga mereka mempunyai kemampuan-kemampuan yang inovasi, yang luar biasa, kreativitas, dan pikiran-pikiran yang cerdas dalam melihat dan menilai alamnya. Untuk mereka nanti masuk ke tanah Kanaan, mereka terbiasa hidup sebagai pejuang, bergerak dengan kemampuan mereka untuk melayani diri mereka sendiri. Saya satu saat dengan Prof. Cameo, kami Zoom meeting dengan teman-teman pengusaha Israel yang kaya-kaya, dan mereka bekerja untuk membangun Afrika. Jadi kami sedang bercanda, ya kamu itu enak, Israel itu tanah perjanjian, susu dan madu di sana, jadi kamu enak. Dia bilang jangan percaya begitu saja. Itu omongan itu jangan letterlik dipercaya bahwa di sana susu dan madu. Tidak ada susu dan madu di Kanaan, di Israel itu. Kami menderita lebih dari NTT. NTT itu susu dan madu. Kami itu kering, tidak ada air. Semua kering, gurun pasir, tidak ada apa-apa. Tapi susu yang dudu dan madu yang dimasukkan oleh Tuhan Allah adalah kami dilatih sehingga cara berpikir kami, kecerdasan kami mampu mengatasi alam yang sulit itu, karena kami terbiasa hidup dalam kesulitan itu. Karena itu kecerdasan kami, susu dan madu yang dimaksudkan oleh Tuhan Allah adalah kecerdasan, keyakinan, daya tahan, perjuangan, inovasi, berpikir terus menerus, tidak boleh menyerah, penuh harapan, Elpida seperti tadi disampaikan Pak Pendeta tadi. Itulah yang dimiliki orang-orang Yahudi. Lalu saya berpikir, memang betul ya, kalau dengar begitu itu budak dong kalau masuk bibi rusak tampak. Nah, kita di NTT rata-rata kita standar tidak bisa Bapak, kan
sengsara ini. Kami dan nenek moyang datang nih mati punya sengsara begini, biar su bapak mau pi sudah. Itu cara berpikir orang-orang yang tidak berpengharapan. Cara berpikir orang yang menyerah. Cara berpikir bukan orang berpengetahuan. Cara berpikir orang yang tidak mempunyai Tuhan. Dan karena itu lembaga pendidikan melatih anak muda untuk mereka tidak seperti orang tua mereka yang menerima nasibnya, menerima penderitaan itu sebagai bagian anugerah. Tapi mereka merubah penderitaan, merubah alam itu tidak lagi menderita, tapi mereka merubah sebagai suatu anugerah dan berkat luar biasa buat Nusa Tenggara Timur. Kalau orang dari TTS, Amarasi, bawa Pisemau, pas musim-musim angin timur begini, dia pegang ke bawah. Ikan mana? Ikan mana? Itu ini musim kayak begini, ini kalau Pisemau, jangan jauh-jauh pirote, semau saya, jangan lewat pukul aku dia mati. Itu nanti dia pegang sampai di sana, napas memputus, kemarin dia pegang. Saya bilang, lu mau pegang keluar kemana? Kalau tenggelam, anjo, bu mau keluar kemana tetap anjo. Dia bilang, pasang, kau biasa saya. Jadi ini masalah pengetahuan, masalah pengalaman. Kita punya pengetahuan masih jauh. Kita punya kekayaan begitu luar biasa Nusa Tenggara Timur. Tadi Pak Pendeta Edward bicara tentang ikan kerapu. Ikan ini bisa dibudidaya. Saya mulai budidaya. Namanya melatih orang ini kan tidak gampang. Seperti saya sampaikan tadi. Kita melatih karena cara berpikirnya. Dan kita jaga yang baik. Hari ini program yang kita buat yang ada di Onansila, kalau nanti Pak Edward dan anak-anak itu mampir di sana bawa perikanan itu pergi lihat, sekalian juga refreshing karena melihat ikan 15 ton akan putar di seluruh keramba itu untuk melihat, dan mereka akan mengajarkan dengan baik. Anak-anak akan lihat di situ bagaimana kita akan kirim 15 ton dari situ ikan kerapu hidup. Dan itu kan latihan. Nanti kita kasih besar. Karena kalau sudah bisa besar gampang. Kalau sudah bisa bikin, gampang bikin besar. Jadi bisnis itu bukan masalah besar atau kecil, bisa atau tidak. Latihan dulu. Sudah bisa, sudah cermat, sudah fasih, buat besar. Gampang. Tinggal diduplikasi, latih orang bikin besar. Tapi kalau belum fasih, belum terlatih, belum termanage, jangan pernah bikin besar. Bangkrut nanti. Karena itu kita sudah mulai masuk di sana. Dan kalau Bapak Ibu baca Kompas 2 hari lalu, di situ dijelaskan tentang keramba apung untuk budidaya lobster masa depan Indonesia. Ada di koran Kompas 2 hari yang lalu. Kalau sempat baca, itu dijelaskan bagaimana masa depan Indonesia dari budidaya lobster. Dan kita sudah mulai di Mulut Seribu, bukan Pulau Seribu pemerintah, Mulut Seribu. Ini Dentan itu udah rote, tapi mesti bawa pisang. Itu pasti rote belum masuk di Mulut Seribu itu. Sebuah tempat yang sangat indah. Itu wonderful. Pergi di sana untuk nikmati, bawa nyonya, bawa anak-anak. Itu sangat indah luar biasa. Kita kalau masuk di sana lupa buang segala hal. Itu tempat yang sangat indah. Itu tempat yang sangat indah. Dan tempat yang sangat indah itu ada di samping Kupang. Kami telah siapkan, dan hasil riset kami, perbedaan dia dengan yang dimiliki Vietnam. Terbesar di dunia hari ini untuk budidaya lobster ada di Vietnam. Kita sedang menuju ke sana. Kita cuma beda 10% dari kualitas yang ada di Vietnam. Sedikit lagi kita akan sampai. Kita akan kekurangan sedikit. Kita masih kekurangan pada pakannya. Pakannya datang dari mana? Lobster datang dari kerang, datang dari kepiting. Jadi kita mesti budidaya kerang dan budidaya kepiting. Ini selalu satu usaha besar. Dan kali itu hadir di sini, saya harapkan SMK Elpida atau SMA Elpida mau terlibat untuk budidaya pakan lobster, khususnya kerang dan kepiting.
Karena kerang budidaya itu dia akan makan. Jadi kerang sebesar apapun, lobster akan buka, dia makan. Dia tidak pusing itu kerang punya. Dia bongkar satu kali, tak buka, semua dia makan buang. Jadi tidak usah kita bongkar kasih lobster. Lobster urus diri sendiri. Nah, karena itu kita harapkan ini menjadi sebuah usaha baru. Anak-anak akan dilatih untuk budidaya kerang yang baik. Nah, kita masih kurang di situ. Kalau ini sudah siap, kan di pakan ini sudah siap, kita salah satu daerah yang penghasil lobster terbesar di dunia. Kenapa? Karena hasil riset lobster bagian selatan dunia itu kutub selatan ini, Australia dan segala macam, itu lobsternya ada di utara Australia dan sekitarnya. Utara Australia itu mana itu? Di mana? Darwin sekitarnya. Tambah masuk Rote, Timor termasuk, Semau juga, Alor juga, Lembata juga, Flores juga. Itu daerah lobster. Karena itu hasil riset, bukan hasil karang-karang. Bapak Ibu nanti sempat Google kembali pergeseran lobster dari Australia Selatan, Australia Utara, kemana itu? Akan ketahuan di situ. Nah, kita sangat rezeki karena dapat tempat bagaimana. Dan itu lobster di dunia. Siapa pernah makan lobster? Angkat tangan yang makan lobster. Ya, tidak banyak ya. Karena itu barang mahal. Nah. Ya, tidak banyak. Kalau ini lobster ini di Paris, kalau datang di Kupang kita makan mungkin bayar sekitar 50.000 atau 100.000 satu ekor. Kalau dia sampai di Paris, satu ekor bayar 5 juta. Kalau kau pergi, maka jangan kalau di Kupang sini minta lobster, sampai di Paris saya minta lobster, itu disuruh kita. Jangan sampai bilang saya makan lobster, cari lain itu mahal mati. Nah, jangan sampai dia pikir sama di Kupang, kau makan lobster yang harga 100.000. Sampai di Paris dia taruh datang itu, pas keluar punya dompet kosong bayar. Jadi karena itu barang mahal, ini barang mahal bukan barang murah. Nah, kita bermimpi, bukan bermimpi lagi, kita telah mengerjakannya. Dan kita harapkan 2023 bila berjalan dengan baik, Bapak Presiden akan panen perdana. Tahun ini saya yang panen, bulan Oktober nanti saya yang panen. Lalu kami akan siapkan untuk Bapak Presiden nanti panen 2023, kita panen di sana. Nah, ini kita memiliki semuanya. Termasuk tadi saya bilang panas. Panas itu baik karena kita punya tanaman akan sangat punya cita rasa berbeda dengan tempat lain. Kalau hujan terus bagus, tapi buahnya tidak seenak dengan daerah. Contohnya bapak-bapak pernah makan mangga semau. Ada yang pernah makan mangga semau? Nah, manis kok tidak? Nah, manis kan di sana panas mati. Beda. Kalau tanam di Tarus itu apalagi dekat sawah begitu, tidak ya rasa. Beda. Karena airnya terlalu banyak, kandungan airnya banyak, maka kandungan gulanya itu akan berubah cita rasanya. Karena itu ciri khas daerah-daerah seperti ini adalah daerah-daerah yang harus menghasilkan buah yang luar biasa. Ciri khasnya seperti itu. Dan kita bersyukur juga bahwa Nusa Tenggara Timur ini salah satu provinsi yang mahal. Walaupun dia miskin, tapi dia mahal luar biasa. Siapa yang ada listrik di rumah di dalam tank ini? Coba angkat tangan. Yang ada listrik di rumah. Semua ada toh? Betul, semua ada? Nah, 1 kWh itu bapak mama bayar 28 sen. Mahal sekali. Kalau di Pulau Jawa cuma bayar 6 sen. Jadi kita ini tidak bisa kerja industri karena listrik begitu mahal. Kita telah dijanjikan dan Bapak Presiden telah mencopot Direktur Utama PLN dan mengganti dengan orang yang sangat luar biasa cepat. Kita harapkan 2023 Mei peletakan batu pertama untuk tenaga surya yang mampu mengisi kita punya listrik dengan harga 16 sen. Kita akan diskon 12 sen. Kalau itu sudah terjadi, habis Bapak Presiden letakkan batu pertama, saya sudah berhenti sudah. Karena saya pun mimpi-mimpi sampai sudah. Nanti yang lain ganti lain. Karena saya juga mau istirahat, ku makan enak daripada main maki saya terus yang sarang mati. Biar kau saya istirahat, ame ku makan buang, saya membarang kau hidup semua mati juga. Biar kau saya nikmati juga. Dua-dua kira gampang bapak, setengah mati bapak. Nah, karena itu saya ingin agar kita semua harus terus membangun semangat kita. Karena NTT ini tidak miskin.
Kita miskin karena tidak tahu. Tapi kalau kita pun sekolah model sel Elpida, ada sekian banyak ada. Dan saya minta Elpida menjadi pionir, bukan saja buka gedung, tapi sekolah online di Lelogama. Kirim dia ke online, kerjasama dengan gereja-gereja Gemit. Mereka ada di mana? Ngajar di sini, mereka dengar di sana. Kalau ada kurang, dia punya menara untuk itu, kami minta untuk menteri untuk pasang. Supaya apa? Mengajar di sana, bantu mereka pakai bahasa Inggris. Jadi kita sekarang sudah tidak zamannya lagi membangun gedung di mana-mana untuk buat cabang. Kita hanya kerjasama dengan balai desa, kita kerjasama dengan rumah kepala desa. Sekian bikin tenda begini saja, lalu pasang layar, mereka dengar di sini, guru mengajar di kelas di sini, sekaligus mengajar di Amfoang sana, sekaligus mengajar di Fatuleu. Dan hari yang bersamaan mereka mendapatkan pengetahuan yang sama yang ada dalam kelas ini. Sekalian melatih public speakingnya terus, sehingga one day kalau di manapun kita berada, seluruh di desa manapun orang akan berbahasa Inggris dengan baik. Bahasa Timur jangka setengah, bahasa Timur, bahasa Rote, Katumu, orang Rote, Omo Rote, Samu Rote, latih di bahasa Inggris. Nah itu bilang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Rote, bahasa Timur, bahasa Manggarai, bahasa Helong, bahasa Tetun, tapi bahasa Inggris, bahasa internasional, bahasa lokal, bahasa nasional, itu identitas orang Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kita bangun, hebat luar biasa. Dan untuk membuat itu saya yakin Elpida sanggup. Pasti sanggup. Kita akan bekerja sama. Kalau problem di mana, mari kita kerja sama. Kita tidak perlu guru banyak. Guru satu tetapi mengajar banyak orang. Daripada kita rekrut guru keliling dunia tidak dibayar, satu kali bayar 1000 orang dengar dia omong. Kita bersyukur karena COVID ini membuat cara berpikir kita berubah. Kita sudah mulai melayani dengan cara-cara yang berbeda. Tidak lagi dengan cara-cara manual. Kita mengajar di satu kelas, kita sedang mengajar sekian ribu orang. Jadi satu saat, satu kelas di Elpida sedang diikuti oleh 5.000 orang kelas, 5.000 orang anak muda di seluruh Nusa Tenggara Timur. Nah itu mimpinya harus begitu. Dari aspek ekonominya pun luar biasa. Yang bayar sanggup bayar, yang tidak subsidi, tapi juga tidak terlalu banyak. Itu kosnya juga tidak terlalu banyak. Lalu ijazahnya keluar dari SMA, SMK, atau SD, SMP, Elpida. Nah, ini pikiran-pikiran seperti ini saya harapkan dapat dikerjakan, dan saya yakin seorang pendeta yang mempunyai kemampuan mengajar, yang memang seharusnya DNA-nya harus begitu, mengajar, bukan berkhotbah, mengajar. Itu DNA-nya. Itu akan sangat luar biasa merubah cara berpikir Nusa Tenggara Timur. Lewat pendidikan kita akan mengenal Tuhan kita. Lewat pendidikan kita akan mengenal ciptaan yang Tuhan buat kita. Lewat pendidikan juga kita akan mengangkat martabat diri dan martabat bangsa. Karena itu tidak ada pilihan lain buat kita. Kita bersyukur bahwa hari ini ada SD, ada TK, SD, SMP, sebuah desain. Saya senang. Kalau sekolah seperti ini, orang kirim kuliah di mana saja pasti tembus. Kalau basicnya sudah kuat, fondasinya benar, dia kemanapun kuat. Nah karena itu kita, bagi saya adalah sebuah kebahagiaan hadir di lembaga-lembaga seperti ini. Banyak orang merasa bahwa nanti kalau datang di tempat besar, bukan. Saya tertarik bukan besar kecilnya, saya tertarik karena keseriusan untuk merubah mindset. Keseriusan untuk mendorong orang pada cara berpikir baru. Kita harus berani punya semangat itu dan terlatih. Jadi Bapak selesaikan di sini, berapa tenaga kerja yang selesai di sini yang punya kemampuan didampingi, Bapak juga harus mendampingi mereka, bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga perbankan. Ada Bank NTT di sini. Kalau Bank NTT itu kurang, ada BNI yang 46, ada BRI, punya KUR yang begitu banyak. Sekarang subsidi tinggal 3% saja. Dulunya 6%, sekarang disubsidi oleh pemerintah tinggal 3%, bunga 3%. Bunga 3% ini kalau bagi saya, kerja apa saja rajin pasti untung. Kecuali dia buta huruf dan tidak mau kerja dan pemalas. Tapi kalau bunga 3% itu pasti untung. Karena itu tolong kepada mereka yang Bapak sudah latih, kerjasamakan dengan setiap dinas, baik kabupaten, provinsi, agar ini bisa didorong kepada tempat-tempat dan mereka bisa menjadi wirausaha mandiri baru. Dan kita harap ke depan kita mempunyai pengusaha-pengusaha muda yang luar biasa.
Dan kita harapkan mimpi-mimpi seperti ini dapat dikerjakan dengan baik. Tadi saya sudah tanam jagung di Poto yang punya Yayasan Elpida. Kita juga nanti juga meresmikan restoran dapur Elpida Kupang. Sekaligus kita hadir di sini, dan kecuali mama-mama silakan, tapi saya sudah bilang kami dari provinsi, kami makan, kami bayar. Dimanapun kami pergi, kami tidak mau menyusahkan rakyat. Selama kami pergi, kami mau bayar. Apalagi namanya restoran. Kalau dia gratis, besok kami datang lagi. Karena gratis, nah. Tapi kami mau, setiap kami mau resmikan apa, kami datang di situ, kami ikut berperan serta membangun tempat itu menjadi tempat yang bisa menumbuhkan semangat juang, juga ada terjadi pertumbuhan ekonomi karena masyarakat terlibat secara langsung. Sekian, terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Gubernur kita, Bapak Victor Rumpil Laskeran. Betul betul menerjemahkan tadi, Pak. Oke, silakan lanjutkan. Iya, jadi perayaan itu dalam bentuk apa ya? Mungkin potong kue. Potong kue? Iya. Birthday cake, begitu? Yes, that's a birthday cake. Kenapa pakai kue? Pakai birthday cake? Mungkin karena kebiasaan kita di sini, ya kita tiap event potong kue. Oh begitu, itu memang dari dulu begitu atau? Iya. Oh, Di sini saya mau kita- tanya dulu, kalau bahan dasar kue itu apa sebenarnya? Tepung terigu biasa, paling ya bahan dasarnya tepung terigu. Tepung terigu. Di NTT sini ada banyak yang tanam gandum. Kalau terigu banyak-banyak. Tidak ada. Tidak ada ya? Nah, itu jadi pertanyaan yang besar. Kenapa tiap kali kita merayakan sesuatu, kita potong kue, padahal bahan itu dari mana? Maybe we export from your country. From my country, yeah, I think so too. Ya, kenapa demikian? Ya, karena memang manusia begitu. Kita lihat yang dari jauh itu yang bagus. Kesempatan di jauh sana, oh itu rumput baru hijau. Kalau di sini seperti tadi Pak Gubernur bilang kering-kering. Padahal Tuhan sudah memberikan begitu banyak lingkungan dengan pertumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, yang kita bisa pakai, toh? Iya, jangan sampai kita anggap itu biasa. Jadi saya mau gunakan lagi. Nah, untuk itu saya mohon maaf tidak ada kue, tapi saya bawa ini es buah. Oke. Ya, memang es buah itu sebenarnya mau ambil tuak. Tapi dong bilang pertama kalau sampai siang nanti dia basah, jadi jangan, nanti ketong perut sakit. Yang kedua, ketong di rumah, mohon maaf ketong di bukit sedikit ya, ada banyak pohon tuak. Iya. Untuk di pohon buah itu gampang sekali bisa diambil, tapi untuk tuak cari orang yang mau iris tuak itu susah sekali. Padahal kita daerah penghasil tuak ya, Pak. Itu Punya pohon dia. yang banyak. Iya, itu kan jadi PR buat ketong ya. Mungkin PR juga untuk Bapak Gubernur gitu. Jadi itu sudah, kadang ketong manusia begitu, ketong lihat di sekitar ketong yang ada berkat itu yang Tuhan berikan, ketong tidak memanfaatkan, tapi lihat yang di jauh sana. Iya. Dan ada lagu sebenarnya, saya tidak tahu, mungkin kakak sudah pernah dengar kok, hidup ini adalah kesempatan. Oh iya. Tahu? Ya, Tahu tuh lagu? Iya. Lagu kemana? Hidup ini adalah kesempatan. Setuju? Setuju dengan itu Iya, perkataan? Sangat setuju. Sangat setuju. Iya. Oh, Bapak Mama bagaimana? Setuju juga dengan hidup ini adalah kesempatan? Semua setuju? Wow, kalau saya tidak setuju, mohon maaf ya. Iya. Kenapa saya tidak setuju? Bukan karena dari saya sendiri, tapi sebenarnya firman Tuhan itu tidak mengajarkan seperti itu, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Karena kalau hidup ini adalah kesempatan, berarti ya baik kalau ada yang cari kesempatan itu dan menggunakan. Tapi banyak juga yang akan duduk, no, kesempatan datang baru beta bergerak. Padahal sudah ada di situ. Tuhan itu kan memberikan mandat. Mandat itu ada dua. Yang pertama, memenuhi bumi. Jadi punya anak itu berkat. itu satu mandat Tuhan, bukan kesempatan ya. Yang kedua, memenuhi bumi. Jadi punya anak itu berkat. Itu satu mandat Tuhan, bukan kesempatan ya. Yang kedua, memenuhi bumi. Jadi punya anak itu berkat. Itu satu mandat Tuhan, bukan kesempatan ya. Yang kedua, memenuhi bumi. Jadi punya anak itu berkat. Itu satu mandat Tuhan, bukan kesempatan ya. Yang kedua, memenuhi bumi.
memelihara bumi ini. Nah, memelihara itu bukan Tuhan bilang, ya kalau lu mau iris doang, nah silakan, boleh juga. Bukan, harus. Kalau mau, Tuhan tidak bilang, oh kalau rasa badan enak tapi tanam sayur, tanam padi, boleh. Bukan, itu satu keharusan. Bekerja itu satu keharusan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi kita akan tos bersama dengan Pak Gu dan Pak Sekda dan juga Bapak Edwarditan, ya. Mohon maaf, Bapak Wakil Bupati, ya. Kalau bisa ambil tempat di depan. Kami persilakan mohon ke depan untuk sama-sama. Hasil dari pohon tua. Iya. Jadi dengan tos ini kami akan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kami akan berkomitmen untuk mengikuti mandat Tuhan dengan memenuhi bumi dan bekerja penuh semangat di mana Tuhan tempatkan kita. Dengan ini kami akan tos bersama. Kalau semua sudah dapat, boleh bangkit berdiri. Pada Bapak Mama mungkin kalau ada gelas aqua juga boleh, karena kesediaan tuak sedikit kurang. Oke, kita akan tos bersama. 1, 2, 3. Baik, silakan duduk kembali kecuali Pak Victor kalau izin, masih ada sedikit. Karena tadi seperti waktu kami di rumah Bapak juga dijelaskan bahwa Bapak hobi 2, bertengkar 1 dan apa lain. Yang kedua membaca. Nah, kami siapkan sedikit hadiah dalam bentuk buku. Buku ini ditulis oleh suami saya, Edwarditan, dan saya harap Bapak akan menikmati hasil tulisan ini. Ada 2 buku. Yang pertama dengan judul Anda Merasa Doamu Tidak Dikabulkan. Jadi mungkin ada banyak di antara kita juga merasa seperti ini. Silakan membaca bukunya. Dan yang kedua, Inti Pengajaran Agama Kristen. Memang Pak Gub sangat tertarik dengan 2 hal ini, saya rasa. Nanti kami mohon untuk feedbacknya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kehadiran. Thank you. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah mengambil bagian dalam acara perayaan hari ulang tahun Elpida yang ke-10 ini. Baik, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan disaksikan oleh kita semua yang hadir di sini, dengan ini saya meresmikan restoran Dapur Elpida Kupang.